Bumi dan manusia. Bumi dan manusia di dalamnya, bumi dengan keindahan alamnya, dengan kekayaan yang terkandung di dalamnya, berlimpah, kekayaan bawah lautnya, kekayaan tambangnya, jenis tanaman dengan ragam kegunaan, tanaman yang khusus diambil kayunya, yang hanya dibudidayakan buah dan daunnya, berjuta tumbuhan yang mengandung unsur obat, meruah di sepanjang hamparan kulit bumi. Manusia seperti dimanjakan dengan segala yang ada di bumi. Manusia telah miliaran tahun lamanya menjadi penghuni bumi. Entah sudah berapa banyak manusia yang silih berganti, lahir dan mati, tumbuh tunas baru, lalu satu persatu tanggal terkubur. Generasi demi generasi mengisi bumi. Setiap generasi meninggalkan kisah, meninggalkan jejak sejarah. Ada generasi yang hingga kini masih dibicarakan sebagai generasi peletak kemuliaan. Ada generasi yang tak habis-habisnya dikutuk sebagai generasi penyebab kehancuran peradaban, sebagai biang kerusakan. Bumi adalah salah satu planet yang dipilih untuk keberlangsungan hidup manusia. Manusia tidak didesain Tuhan untuk tinggal dan hidup di planet Mars, Saturnus, atau Venus. Dan bumi dengan sifat ekologisnya disediakan untuk mensupport sistem organik pada manusia. Di bumi, manusia tidak hanya tinggal dan menghabiskan masa hidupnya dengan melahap apa saja yang bisa disantap. Manusia membutuhkan keahlian untuk mengolah bumi. Keahlian didapat dari mencoba sesuatu yang masih gelap gulita, yang dijama tanpa pengetahuan, dengan spekulasi, trial and error. Dari kegagalan demi kegagalan, manusia kemudian belajar mencari letak dan sebab kesalahan, belajar menemukan bagaimana yang benar. Sesuatu yang benar akan ditandai dengan efektivitas dan efisiensi. Di dalam hubungan sosial, efek dari sebuah hubungan yang dibangun dengan cara yang benar akan melahirkan keharmonisan, kerukunan, perasaan saling menghargai. Dalam ranah kealaman, sesuatu apakah itu dari cara dan perhitungan waktu tanam yang berujung dengan berlimpahnya hasil alam yang menghidupi seluruh manusia, menjadi bukti bahwa apa yang dilakukan adalah benar. Reaksi yang bermula dari mencoba saat menderita gangguan pada fisik, lalu dari reaksi itu menimbulkan perasaan nyaman dan berkurangnya rasa sakit. Dengan berbagai medium yang diciptakan, tindakan itu kemudian ditradisikan sebagai kebenaran dalam pemeliharaan fisik dan pengobatan. Dari seluruh usaha yang berawal dari prinsip mungkin dan mencoba, lalu memberi efek yang bisa diterima, lalu disepakati itu sebagai sesuatu yang benar. Lambat laun, sesuatu yang benar itu ditransformasikan oleh manusia ke manusia yang lain. Inilah yang kemudian kita menyebutnya ilmu atau pengetahuan. Bumi seharusnya akan terus memberi hal yang terbaik bagi manusia. Namun ternyata bumi kini tersisa tak lebih seonggok benda yang penuh luka dan tua. Manusia ada yang memilih menjadi jahat dan buruk perangainya, yang membuat bumi mempercepat masa menopausnya. Aku adalah satu dari miliaran manusia yang meletakkan telapak kaki di bumi. Miliaran jumlah manusia akibat kelahiran, dan telah miliaran pula jumlah manusia yang mati. Jika ada manusia yang jahat dan buruk, tentunya ada manusia yang dipuji, manusia sepanjang masa akibat kebaikan hidupnya. Aku hari ini adalah penduduk bumi dari generasi yang tak terhitung jumlahnya.
Aku tidak begitu bisa membayangkan kondisi bumi dan manusianya miliaran tahun silam. Dan tak mungkin aku memaksakan alam imajinasiku untuk membayangkan rupa ekologis dan sifat masyarakatnya. Yang pasti aku berkeyakinan karakter manusia hari ini akan tidak jauh beda dengan karakter manusia miliaran tahun silam. Selama ia bernama manusia, ia pasti punya emosi, ambisi, nafsu, kecerdasan, libido, harapan, cita-cita, rasa putus asa, rasa keadilan, kesabaran, keberanian, kerakusan, dan sejuta sifat manusia yang masih tersembunyi lainnya. Aku berdiri seorang diri, menyaksikan begitu gaduhnya manusia memperjalankan sifat-sifatnya itu. Penuh sesak ruang kehidupan dengan berbagai warnanya, yang dilukis lewat dinamika manusia dengan ragam karakter, berproduksi dalam berbaris-baris lakon di ranah sosial politik, atau yang dirupakan dalam inovasi, progresi, karya kebendaan. Aku tercenung betapa Tuhan telah menyediakan hukum-hukum pembentukan, hukum-hukum perkembangan, hukum-hukum pertumbuhan bagi dua karakter, baik dan buruk manusia. Di dalam sifat yang baik terdapat jutaan serat nilai yang membentuk. Kita hanya tahu manusia ini baik, tapi di balik yang baik ada bangunan pikiran yang menggerakkan, pikiran yang terstruktur dari jutaan pengajaran, penghayatan, contoh, dan pembiasaan logis. Perasaan yang terpola secara proporsional, yang memiliki pori-pori yang menjadi pintu masuknya rembesan kontrol rasional. Logika dan afeksi yang terbimbing radar rasionalitas dengan suplemen spiritualitas, nilai-nilai ketuhanan, lalu bersinergi membentuk penggerak laku yang luar biasa. Ditunjang instrumen jasad yang prima akan menikmati sebenar-benarnya kesempurnaan, menjadi sempurna performa rohani yang berefleksi pada keelokan perilaku, adalah capaian dari proses memasuki hukum-hukum pembentukan. Demikian pada performa rohani yang menjadi cermin sebuah perilaku buruk. Seorang rasul menjadi moral umatnya sebagai hukum pembentukan akhlak yang mulia. Kesadaran nilai, ketajaman membedakan dan memahami hakikat nilai menjadi modal, menjadi potensi untuk kemudian diasah dari intensitas belajar. Belajar dari perilaku manusia, belajar dari karakter manusia. Di bumi ini tidak hanya menyediakan apa yang manusia inginkan. Di bumi ini juga menyajikan laksa pelajaran untuk kita. Apakah semakin membuat kita menjadi manusia terbaik, atau kita terlempar dan berputus asa dengan memilih angkara, karut-marut, serba boleh, penggila syahwat sebagai bahan baku pembentukan akhlak. Yang pada akhirnya raga dan rohani menjadi kehilangan energi yang menyeimbangkan. Demikian puisi saya dengan judul Bumi dan Manusia yang saya tulis pada 23 November 2011. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.